Alhamdulillah sampai malam hari ini kita masih sehat. Kita masih diizinkannya untuk berada di sebuah majelis ilmu, majelis zikir, taman sorga. Sebuah majelis yang mudah-mudahan semakin mendekatkan kita dengan sorganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita senantiasa memperbanyak ungkapan selawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya dan mudah-mudahan kita selalu berupaya untuk memupuk rasa cinta itu sekaligus membuktikan cinta kita kepada beliau dalam setiap saat. Orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mudah-mudahan bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Rasul dulu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kesempatan nanti di akhirat untuk memberikan syafaat, dan Allah mengabulkan. Maka nanti ketika ruh itu sudah kembali kepada jasadnya masing-masing, jadi ruh itu nanti di padang mahsyar itu akan kembali kepada jasadnya masing-masing dan takkan ada yang tertukar. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa roh itu dikumpulkan oleh Allah di satu tempat, di ujung trompetnya Israfil itu dia berkumpul seperti berkumpulnya lebah di sarangnya. Kan kita kalau melihat sarangnya lebah itu ada dia numpuk sama-sama, seperti itu ruh itu. Dan ketika ditiupkan nanti dia akan mencari jasadnya masing-masing, tak akan ada yang tertukar. Ketika itulah semua jasad akan kembali hidup, dan yang pertama kali bangkit itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika semua sudah dibangkitkan seperti yang ada pada hadis, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurla. Manusia akan dibangkitkan pada padang mahsyar hufatan uratan ghurla, dalam keadaan tidak pakai sandal, uratan tidak pakai pakaian, ghurla tidak dalam keadaan dikhitan. Jadi kita dibangkitkan itu dalam keadaan seperti kita dilahirkan, tidak pakai sandal, tidak pakai pakaian, dan tidak dikhitan. Dibiarkanlah oleh Allah sekian puluh tahun tanpa hisab. Matahari jaraknya hanya beberapa mil saja. Orang merasakan kepanasan. Ada yang mendapatkan perlindungan seperti yang dijanjikan oleh Rasul, ada yang tidak. Tetapi ketika semua dibiarkan seperti itu, pada saat itulah Rasul menagih janji itu. Kata Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, dulu kamu berjanji agar memberikan saya, dapat saya memberikan syafaat pada hari ini. Maka saya menagih janji itu. Ketika itulah Allah berkata, apa yang mau kamu minta? Katanya, percepat hisab mereka, jangan biarkan mereka terkatung-katung seperti ini. Maka dipercepatlah hisab itu oleh Allah, dan itu syafaat yang pertama yang dirasakan oleh semua yang disebut dengan asy-syafa'atul kubra. Semua akan merasakan. Karena yang merasakan percepatan hisab itu tentu semuanya. Tapi ada nanti syafaat yang hanya didapatkan oleh orang-orang tertentu saja. Tidak dirasakan oleh semua orang, hanya oleh sebahagian saja, yang salah satunya adalah orang-orang yang apabila dia selalu mengucapkan salawat dan salam. Jadi jangan pernah ragu untuk memperbanyak salawat dan salam untuk Rasulullah, karena salawat dan salam itu isinya adalah doa, kita mendoakan kebaikan untuk Nabi,
Walaupun Nabi itu sudah dijamin masuk surga, dijamin dosanya terhapus, tapi dia menginginkan kita agar selalu mendoakan kebaikan untuk dia. Sebagai bukti nyata cinta kita kepada beliau yang sekali lagi mudah-mudahan berbuah syafaat di yaumul mahsyar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani Allahu wa iyyakum. Pada malam hari ini kita akan ambil satu tema yang kaitannya dengan maqasidus syariah. Kalau beberapa pertemuan yang sebelumnya kita bicara tentang kaidah-kaidah dasar yang berkaitan dengan muamalah, dan yang sebelumnya adalah berkaitan dengan ibadah. Tapi pada malam hari ini kita melangkah sedikit agak lebih jauh. Kita akan mencoba mengaitkannya dengan apa hubungan maqasidus syariah dengan al-ijtihad al-mu'asir. Al-maqasidus syar'iyyah wa alaqatuha bil ijtihadil mu'asir. Itu judulnya, artinya adalah maqasidus syariah dan korelasinya, hubungannya dengan ijtihad kontemporer. Kalau yang sebelumnya kita kaitkan maqasid syariah dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, dengan nikah. Pada malam hari ini kita akan coba melihat apa hubungan maqasid syariah dengan ijtihad kontemporer. Ini adalah sesuatu yang tak akan pernah terpisah. Kalau judulnya seperti itu, maka kita harus mengenali dulu beberapa istilah yang ada pada judul ini. Untuk istilah pertama, saya kira tidak perlu kita ulang lagi secara luas, karena kita sudah sampaikan sering apa itu makna dari maqasidus syariah. Barangkali yang akan kita tegaskan pada malam hari ini, istilah dari judul itu adalah tentang al-ijtihad al-mu'asir, yang dalam bahasa kitanya adalah ijtihad fikih kontemporer. Saya berharap ini tidak berbenturan dengan tema kajian yang di hari Selasa yang judulnya adalah fikih kontemporer. Tapi biasanya kalau kajian judulnya fikih kontemporer berarti dia akan berbicara tentang kasus-kasus yang terjadi. Dan itu sebetulnya adalah aplikasi dari maqasidus syariah. Tapi kalau bicara maqasidus syariah yang kaitannya dengan fikih kontemporer, itu tentu lebih kepada konsepnya sebelum kita masuk kepada kasusnya. Meskipun nanti akan kita coba ambil sebagai contoh beberapa kasus untuk membuktikan korelasi keterkaitan antara maqasidus syariah dengan ijtihad kontemporer. Al-ijtihadul mu'asir itu terdiri dari dua kata. Ada al-ijtihad, ada al-mu'asir. Kita lihat yang pertama, al-ijtihad. Ada tiga istilah yang biasa kita dengar. Ada al-ijtihad, ada al-jihad, ada al-mujahadah. Apa bedanya? Ada ijtihad, ada jihad, ada mujahadah. Ketiga kata ini akarnya sama. Jim, ha, dal. Jahada. Setiap kosakata yang akarnya berasal dari jim, ha, dan dal, itu artinya pasti badlul juhdi atau badlul wus'i, mengerahkan seluruh kemampuan. Itu arti dasarnya. Jadi ada kaidah dalam ilmu sastra Arab, ada kaidah bunyinya begini.
Setiap akar kata, setiap kosakata yang berbeda tapi punya akar yang sama. Dia ada berapa kosakata berbeda maknanya, tapi akarnya sama. Maka di antara kosakata itu pasti akan ada kesamaan maknanya. Itu kaidah dalam sastra, dalam balaghah. Kalau kita mau ambil contoh, ada kosakata yang kita dengar al-jannah, artinya surga. Ada kosakata al-jin, artinya jin, makhluk Allah, jin. Ada kosakata al-janin. Janin itu adalah apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Ada kosakata al-junun. Junun itu majnun, gila, gak punya akal. Ada kosakata al-junnah, artinya adalah perisai. Asyamu junnah. Sudah berapa kosakata itu, tapi asalnya sama, akarnya sama, jim dan nun. Kalau kita kembalikan kepada kaidah tadi, jim dan nun, untuk beberapa kosakata, maka semua kosakata itu pasti akan ada kesamaan makna. Di mana kesamaan makna dari kosakata yang ada tadi, di mana akarnya adalah jim dan nun, kesamaannya ada pada makna al-khafa. Al-khafa itu artinya adalah sesuatu yang tersembunyi. Al-jannah, surga, gaib bagi kita hari ini, masih tersembunyi. Al-janin, itu tersembunyi dalam pandangan kita karena ada dalam rahim ibu. Al-junun, orang yang gila, akalnya yang tersembunyi. Al-jin, itu makhluk Allah, jin, gaib bagi kita. Al-khafa, tersembunyi. Al-junnah, perisai. Perisai itu kan tempat berlindung. Kalau kita berperang, di sebelah kanan pedang, sebelah kiri perisai. Itu tujuannya adalah untuk melindungi, untuk menutupi. Ini ada banyak contoh, tapi kita cukupkan satu ini. Maka kalau kita kembalikan kepada al-ijtihad, al-jihad, al-mujahadah, ketiga kosakata ini akarnya sama, maka berdasarkan kaidah tadi pasti akan memiliki kesamaan makna. Mana kesamaan maknanya? Ada pada badlul juhdi, badlul wus'i, mengerahkan kekuatan, tenaga, pikiran, jiwa dalam melakukan sesuatu. Maka ijtihad itu kecenderungannya adalah amal akli. Itu ijtihad, mengerahkan pikiran. Karena satu aktivitas yang dilakukan oleh akal dan logika dalam menganalisa sebuah hukum. Tapi kalau jihad itu dia tidak amal akli, dia lebih kepada amal jasadi, amal fisik. Jihad seperti al-harbu wal ma'rakah, seperti dalam peperangan menghadapi orang-orang musyrikin, peperangan dalam menghadapi orang-orang kufar Quraisy, dalam menghadapi musuh-musuh Islam, dalam menghadapi orang-orang menistakan agama. Itu di situ ada amal jasadi, mengerahkan kekuatan tenaga. Sedangkan mujahadah, kalau mujahadah itu lebih kepada amal ruhi. Mujahadah ruhiyah, bagaimana kita harus sabar, bagaimana kita harus taat dan berbakti kepada orang tua, itu mujahadah. Oleh karena itu ketika ada salah seorang sahabat yang ingin berperang, dia minta izin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, izinkan saya untuk ikut berperang." Kata Rasul, "Tidak apa-apa, kamu boleh ikut." Tapi ternyata orang itu menceritakan kepada Rasul bahwa tadi dia pergi orang tuanya menangis. Tapi tadi ya Rasulullah, ketika saya berangkat orang tua saya menangis. Dia sebetulnya tak rela, tak mengizinkan saya untuk ikut berperang. Apa kata Rasul kepada pemuda itu? "Irji' ilaihima fa fihima fajahid."
Ini makna mujahadah. Jadi kata Rasul, kamu pulang kembali kepada orang tuamu, fafihima fajahid, maka pada kedua orang tuamu sajalah kamu berjihad, kamu bermujahadah. Tidak pun kamu ikut berperang jihad bersama kami, tapi kamu bisa berjihad bermujahadah di dalam berbakti kepada orang tua, maka bikin orang tua kamu tertawa kembali sebagaimana kamu telah menjadikannya, membuatnya menjadi menangis. Nah, maka dari tiga istilah ini, ijtihad, jihad, mujahadah, yang berkaitan dengan kajian kita, tema kita pada malam hari ini adalah al-ijtihad. Maka yang dimaksud dan ijtihad adalah mengerahkan seluruh kemampuan, nalar dan fikir dalam menetapkan sebuah hukum dan mengembalikannya kepada landasan syar'i. Jadi kalau dikatakan ijtihad mu'asir itu lebih kepada amal akli. Berarti ada proses analisa, proses berlogika dalam menetapkan sebuah hukum, yang kecenderungan ijtihad itu adalah kepada hukum-hukum yang tak tampak pada nas. Itu ijtihad. Karena dia mengerahkan kemampuan. Maka kalau kita mengangkat gelas ini tidak mengerahkan kemampuan. Tapi kalau mengangkat batu besar 100 kilo yang harus dipindahkan sendiri, itu ijtihad. Ada mengerahkan kemampuan. Oleh karena itu, kalau hukum itu tampak pada nas, itu tak ijtihad namanya. Maka wajibnya puasa Ramadan itu tidak dihasilkan oleh ijtihad. Kenapa demikian? Karena tak perlu ijtihad. Ayat yang langsung mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Maka ayat ini adalah dalil wajibnya puasa, dan itu tidak dihasilkan oleh ijtihad. Karena tak perlu ijtihad di situ. Tak ada kemampuan yang kita kerahkan. Tapi ketika kita mengeluarkan sebuah hukum, mengistimbat sebuah hukum yang tidak ada pada nas, meskipun bisa nas itu diarahkan ke sana, maka itu baru disebut dengan al-ijtihad. Karena di situ ada yang namanya badlul wus'i, mengerahkan seluruh kemampuan. Oleh karena itulah di dalam kajian usul fikih ada yang namanya istidlal, ada yang namanya istimbat. Mudah-mudahan kita terbiasa mendengarkan istilah-istilah seperti ini. Ada namanya istidlal, ada istimbat. Istimbat itu jauh lebih dalam artinya daripada sekedar istidlal. Kalau istidlal itu sekedar menjadikannya sebagai dalil. Ada ayat ini dalil ini, itu istidlal. Tapi kalau istimbat artinya adalah istikhrajul ahkami minal khafa, mengeluarkan hukum dari nas yang tak tampak hukumnya. Nah, disitulah kerjanya para mujtahid, disitulah keahlian para ulama. Kalau kita baca sejarah Imam Syafi'i, itu dia mengistimbat hukum dari satu hadis yang sangat pendek, yang bagi kita hadis itu biasa-biasa saja. Jadi satu ketika Imam Syafi'i itu bertamu ke rumah Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad kepada anaknya, akan datang salah seorang ulama besar ke rumah kita, mari kita muliakan dia. Karena kalau ulama-ulama dulu kalau berkunjung ke satu tempat, dia tidak nyari hotel, dia nyari rumah ulama yang lain, dan mereka bermuzakarah, berdiskusi. Kalau sekarang kan nyari hotel kan, mana hotel yang berbintang, di situ yang mau diinapkan dia. Ulama dulu enggak. Imam Syafi'i ketika ingin menginap di satu tempat, rumahnya di rumah Imam Ahmad. Ketika sampai di rumah Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu melakukan hal-hal yang bagi anaknya, ada anaknya namanya Abdullah, bagi dia aneh. Pas dia makan, banyak makannya.
Pas dia tidur tak bangun-bangun dia. Bahkan dia sholat subuh tanpa wudhu. Anak tuh bilang ke ayahnya, ya kamu bilang yang datang ini ulama besar, tapi tidak ada ciri-ciri ulama besar pada dia. Kenapa? Kata bapaknya, makannya banyak, dia tidur semalam. Kalau ulama kan tidak tidur dia semalam kayak itu, tidak bangun-bangun dia katanya. Kalau ulama itu tahajud dia katanya. Dan subuhnya sholat tidak pakai wudhu dia. Masa sholat subuh tidak pakai wudhu katanya. Tidak usah kamu ngomong kayak itu, sebaiknya kamu tanya langsung dia. Ditanyalah oleh Abdullah anaknya, wahai imam, ayah saya bilang kamu adalah ulama besar, tapi ada 3 hal yang jadi catatan saya, yang saya mengatakan kamu bukan ulama besar. Apa itu? Disebutlah satu persatu. Makan banyak. Kata Imam Syafi'i, kenapa saya makan banyak? Karena saya tahu yang ada di rumah Imam Ahmad semuanya adalah halal, dan saya ingin memenuhi perut saya dengan cahaya yang halal-halal itu, kata Imam Syafi'i. Lalu kenapa kamu tidur semalaman? Saya tak tidur semalaman, tak tidur saya malam tadi. Tapi ada satu hadis yang saya coba tadabburi. Bunyi hadis itu adalah, ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair. Ini hadis sangat singkat. Wahai Aba Umair, ada anak kecil pada masa Nabi namanya Aba Umair. Aba Umair ini punya mainan burung pipit, mainan dia, tapi mati burung itu. Nabi lewat di depan Umar yang sedang menangis karena mainannya mati. Kata Rasul, ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair. Nughair itu istilah untuk burung tadi. Wahai Aba Umair, sedang apa Nughair itu? Kata Imam Syafi'i, dari hadis yang pendek ini, malam tadi saya keluarkan 40 hukum fikih. Dari hadis yang pendek itu. Kalau kita, apa hukum yang bisa kita ambil dari hadis itu? Ya Aba Umair, wahai Abu Umair, Nughair itu sedang apa? Kayaknya nggak ada hubungan sama fikih. Tapi oleh Imam Syafi'i itu mengistimbat 40 hukum fikih, yang salah satunya adalah boleh memanggil kunyah. Kunyah itu panggilan-panggilan abu, itu Abu Fulan, Abu Ahmad, Abu Abdillah, kepada orang yang tak menikah. Kalau Bapak Fulan kan seharusnya dia menikah, seharusnya dia punya anak. Abu Umair ini masih kecil, kok Nabi panggil Abu Umair? Berarti satu hukum yang diambil oleh Imam Syafi'i, boleh kita memanggil kunyah, panggilan abu atau ummu, kepada orang yang meskipun dia tidak menikah atau dia tidak punya anak. Barulah geleng-geleng kepala anaknya Imam Ahmad. Oh, katanya. Lalu yang ketiga, saya bukan sholat subuh tak berwudu, tapi wudu saya itu wudu isya malam tadi. Jadi wudu isya dia malam tadi itu, wudu itu juga untuk sholat subuh. Barulah dia meyakini bahwa ini adalah seorang ulama besar. Balik ke kita, maka yang namanya ijtihad itu mengerahkan sesuatu, akal pikiran dalam mengistimbat sebuah hukum yang tak tampak pada nas. Oleh karena itulah yang paling dominan di sini nanti adalah, salah satunya adalah maqasid syariah. Saya ambil salah contoh lain untuk istimbat. Ibnul Arabi itu adalah salah seorang ulama dalam mazhab Maliki. Dia punya kitab tafsir Ahkamul Quran. Ketika dia mencoba untuk mentadaburi ayat dalam surat Al-Kahfi, kan ada kisah Ashabul Kahfi yang tidur 309 tahun. Ketika terbangun, mereka mengira mereka tidur hanya sehari, karena mulai tidur di waktu pagi, terbangun di waktu sore. Dikiranya hanya tidur sehari. Karena semuanya merasa lapar, maka dimintalah salah satu dari yang 7 itu untuk pergi ke pasar membeli makanan. Bunyi ayatnya, pesannya adalah falyanzur ayyuha azka ta'ama. Pergilah kamu ke pasar, hendaklah ada salah satu pergi ke pasar dan carilah mana makanan yang paling
yang paling bergizi. Apa hukum yang diistimbat oleh Ibnul Arabi dari ayat ini? Hukum yang diistimbat oleh Ibnul Arabi ini tidak hanya sekedar cerita, tidak hanya sekedar kisah, tapi kata Ibnul Arabi di antara hukum fikih yang ada di sini adalah sihhatut tawkili fil bai'i wasyira. Sah hukumnya mewakilkan seseorang dalam transaksi jual beli. Sah hukumnya secara fikih kalau kita mentaukilkan, mewakilkan kepada orang lain dalam bertransaksi jual beli. Dari mana dia ambil? Karena yang disuruh ke pasar hanya satu, tapi yang satu ini adalah mewakili semua dalam membelikan makanan. Berarti sah hukumnya untuk mewakilkan orang lain ketika kita tidak bisa bertransaksi jual beli. Ini hari ini banyak terjadi. Ada orang dia tidak pakai nama dia dalam transaksi itu, tapi pakai nama orang lain. Sah enggak jual belinya itu? Padahal barang itu akan menjadi milik dia. Sementara transaksi diwakili oleh orang lain. Nah, hal-hal yang seperti itu namanya adalah al-ijtihad. Jadi kita tidak pada istilah jihad, juga tidak pada istilah mujahadah, tapi pada istilah ijtihad yang lebih kepada amal akli. Kemudian muasir. Apa itu muasir? Muasir itu kalau dalam bahasa kitanya sering diartikan sebagai kontemporer. Muasir itu diambil dari kata-kata asrun. Asrun itu artinya adalah masa. Jadi muasir artinya adalah al-asrul hadir, masa saat ini. Oleh karena itu, kalau memang yang dimaksud dan muasir adalah saat sekarang ini, maka fikih kontemporer berarti fikih yang terjadi pada saat ini. Cuma kata-kata saat ini tidak ada batasnya. Maksud saya begini, pada masa Umar Ibnul Khattab, masalah yang terjadi pada masa dia berarti tentu kontemporer bagi dia. Masalah yang terjadi pada masa Imam Malik yang tidak pernah terjadi sebelumnya, tentu bagi dia adalah kontemporer. Oleh karena itu kalau dikatakan fikih kontemporer, orang sering juga mengartikan fikih kekinian. Yang lebih tepatnya adalah membicarakan persoalan-persoalan atau permasalahan fikih yang terjadi dan belum terjadi pada masa yang sebelumnya. Nah, bagaimana mungkin kita bisa menjawab dengan Al-Quran dan Sunnah padahal dulu belum pernah terjadi? Ini letak persoalannya. Maka penting kajian maqasidus syariah. Karena nanti ketika tidak kita temukan dalam Al-Quran, tidak kita temukan dalam hadis Nabi, maka ujung-ujungnya akan dilarikan atau kembali kepada al-masalih wal manafi', kemaslahatan dan kemanfaatan yang ada dalam persoalan itu. Nah, maka ijtihad kontemporer, ijtihad maqasidi kontemporer itu bisa kita artikan sebagai menghadirkan maqasidus syariah di dalam menganalisa dan mengistimbat hukum terhadap persoalan-persoalan yang terjadi pada masa sekarang yang belum terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau pada masa sebelumnya. Apakah ijtihad seperti ini legal secara syariat? Apakah ijtihad berbasis maqasid ini benar secara syar'i? Kita bisa lihat beberapa alasan. Di antara alasannya adalah kisah Muaz Ibnu Jabal. Jadi Muaz Ibnu Jabal ini dikirim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman untuk menjadi qadi, untuk menjadi hakim. Maka dialah yang akan memutuskan perkara-perkara yang muncul di Yaman, karena dia hakimnya.
Persoalan itu nanti tentu bermacam-macam. Nabi ketika ingin pas mengantar Muaz untuk berangkat, Rasul bertanya. Kata Rasul, "Ya Muaz, kaifa taqdi? Iza arada 'alaikal qada, iza urida 'alaikal qada, kaifa taqdi?" Kata Rasul. "Wahai Muaz, jika kamu nanti dihadapkan kepada problematika di tengah-tengah masyarakat nanti di Yaman, kaifa taqdi? Bagaimana kamu menyelesaikan masalah itu?" Apa kata Muaz? "Aqdi bi kitabillah." Saya akan selesaikan masalah itu melalui kitab Allah, berarti Al-Qur'an. Kata Rasul, "Wa illam tajid," jika nanti kamu tak menemukan, kata Muaz, "Aqdi bi sunnati Rasulillah." Saya nanti akan memutuskannya dengan sunnah Rasul. Tapi Nabi bertanya lagi, "Wa illam tajid," kalau nanti di situ tak ketemu juga, apa yang kamu lakukan? Ini kata kuncinya dalam hadis ini bagi kita. Kata Muaz, "Ajtahidu wala alu." Saya akan berijtihad dan saya maksimal dalam memutuskan persoalan itu, tak main-main. Ini hadis ini menggambarkan beberapa hal. Pertama, Nabi sudah menggambarkan bahwa akan terjadi satu peristiwa yang tak ditemukan dalam Al-Quran dan tak ditemukan dalam hadis. Nabi sudah menggambarkan akan terjadi dan memang terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang bisa ditarik kesimpulannya dari riwayat tadi, Nabi sudah mengizinkan Muaz untuk berijtihad padahal Nabi masih hidup. Kan Nabi masih hidup tuh. Muaz mengatakan, "Saya akan berijtihad." Kalaulah Nabi masih hidup saja, ijtihad itu sudah dibolehkan oleh Nabi kepada Muaz, apakah lagi setelah Nabi wafat? Maka keharusan berijtihad itu tentu akan lebih, karena Nabi sudah tidak ada. Sedangkan Nabi masih hidup saja, Nabi sudah bolehkan. Kok Nabi tidak bilang, "Oh nanti kamu hubungi saya"? Kan itu seharusnya kalau tak dapat di Al-Quran, tak dapat di Sunnah, jangan berijtihad, kamu balik ke sini, temui saya. Kan gitu seharusnya, tapi ternyata tidak. Ajtahidu wala alu. Ini masuk dalam kategori sunnah takririyah. Nabi mentakrirkan, menetapkan bahwa boleh berijtihad dalam menetapkan sebuah hukum yang terjadi jika tidak didapat dalilnya dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari legalitas syar'inya, dari nas seperti itu. Kalau dari logika yang membolehkan berijtihad berbasis maqasid, itu saya kira akan banyak sekali. Beberapa logika yang disampaikan oleh para fuqaha, di antaranya adalah jumlah Al-Quran itu ayatnya terbatas dan jumlah hadis juga terbatas. Sementara problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tak pernah berhenti. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin yang terbatas ini bisa memberikan jawaban dan solusi untuk peristiwa yang tak pernah berhenti? Nah, ini pertanyaan ilmiahnya. Bagaimana mungkin nas-nas yang terbatas mampu untuk menjawab persoalan yang tak pernah berhenti? Maka solusinya adalah al-ijtihad. Dan ijtihad di sini adalah al-ijtihad al-maqasidi al-mu'assir. Ijtihad yang berbasis maqasid. Dalil logika lainnya adalah ketika adanya nasakh pada hukum.
adanya nasah pada hukum, kok ada hukum yang dihapus? Apakah Allah dan Rasul bermain-main dengan hukum itu? Dulu dilarang, sekarang boleh, atau dulu tak boleh, sekarang boleh, atau dulu malah boleh, sekarang dilarang. Sepertinya main-main. Kok ada nasah dalam hukum? Maka nasahnya hukum itu berarti dikarenakan oleh memperjuangkan masalah, manafi' yang menjadi maqasid dari sebuah syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ada kemaslahatan yang ingin diperjuangkan. Di awal-awal keislaman yang disampaikan oleh Nabi, itu Nabi melarang mereka untuk ziarah kubur. Di awal-awal penyiaran Islam Nabi melarang mereka untuk berziarah kubur. Tapi di akhir-akhir Nabi bolehkan. Maka ada sebuah hadis, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazuruha, kata Rasul. Dulu aku larang kalian ziarah kubur, tapi sekarang silahkan kalau mau ziarah. Maka ziarah kubur itu adalah sunnah Rasulullah yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dulu dilarang? Kok hukumnya dulu dilarang? Karena mereka di awal-awal keislaman, Nabi khawatir ziarah kubur itu akan menghidupkan kembali semangat-semangat jahiliyah mereka yang suka mengagung-agungkan orang yang ada dalam kuburan. Sedangkan patung aja dihormatinya, apalagi kuburan. Jadi Nabi menghindari itu. Tapi di akhir-akhir ketika keimanan mereka sudah kuat, tidak jadi persoalan lagi. Silahkan kalau mau ziarah. Bahkan Nabi malah menyuruh untuk berziarah. Karena ziarah kubur itu tudzakirukumul maut, karena akan mengingatkan kalian kepada kematian. Nah, maka fenomena adanya nasakh dalam hukum itu menggambarkan adanya pertimbangan-pertimbangan masalah, manafi' yang menjadi tujuan utama dari kajian maqasidu asy-syariah. Nah, berarti kalau seandainya pada hari ini kita menghadapi satu persoalan dan kita pakai konsep maqasidus syariah, ketika tak ketemu dalilnya, ingat ini ketika tidak ada pada hadis, tidak ada pada Al-Quran, oleh karena itu tempat kembalinya adalah maqasidus syariah. Saya ingin sampaikan dua ungkapan ulama besar terkait dengan ini. Yang pertama adalah Imam Ghazali. Apa kata Imam Al-Ghazali dalam masalah ini? Al-maqasidu qiblatul mujtahidin. Ini ungkapan Imam Al-Ghazali. Al-maqasidu, maqasid itu qiblatul mujtahidin. Itu kiblatnya para mujtahid. Kiblat itu apa maksudnya? Kiblat itu arah di mana kita tertuju ke situ. Kalau kita sholat, kiblatnya adalah Ka'bah, maka kita sholat menghadap Ka'bah. Sekarang Imam Ghazali membahasakan al-maqasidu qiblatul mujtahidin. Maqasid itu kiblatnya para mujtahid. Berarti tak sah ijtihad kalau tidak mengarah kepada maqasid. Ini bahasa yang saya kira maknanya dalam. Jadi dalam setiap ijtihad selalu ada upaya untuk mengarahkannya kepada maqasid, masalah, manafi' yang akan didapat dari sebuah hukum. Kalau tidak, nanti hukumnya akan menjadi kacau balau. Akan tetapi saya perlu ingatkan, karena dalam ungkapan yang lain ada pakar-pakar yang lain mengatakan al-maqasidu dzu al-haddain. Maqasid itu ibarat pisau yang bermata dua. Jadi kita berhati-hati. Konsep maqasid itu ibarat pisau yang bermata dua.
Jangan sampai pisau itu justru menusuk kita sendiri. Oleh karena itu harus dilakukan oleh orang-orang yang punya kompetensi, oleh mereka-mereka yang punya kemampuan. Kalau seandainya konsep maqasid, konsep maslahah digunakan oleh orang-orang yang tujuannya tidak baik, atau oleh orang-orang yang tidak mengerti dengan konsep maqasid syariah, lalu dia yang menerapkan kaidah itu berbahaya. Akibatnya nanti mengeluarkan hukum sembarangan hanya sekedar mengatasnamakan maslahah, padahal itu tidak ada kekuatannya sama sekali, mungkin kena bertentangan dengan dalil-dalil yang ada, atau karena penempatan maqasidnya secara serampangan sehingga tidak bisa diterima. Ada satu komunitas, mungkin dulu sudah pernah saya sampaikan contoh ini. Ada satu komunitas muslim di Amerika minta dipindahkan sholat Jumat ke hari Ahad. Jadi minta dipindahkan sholat Jumat itu pindah ke hari Ahad. Itu di Amerika. Apa alasan mereka? Karena alasannya maqasid ini. Karena katanya lebih maslahah. Karena kalau hari Jumat, orang-orang Amerika hari Jumat itu sibuk-sibuk. Jadi tidak sempat hadir ke masjid. Kalaulah seandainya sholat Jumat dipindahkan ke hari Ahad, di mana aktivitas sudah berkurang di hari itu, kemungkinan hadir ke masjid akan lebih banyak, dan akan lebih banyak yang bisa mendengarkan nasihat-nasihat. Ini ngawur. Ini tidak ada masalahnya ini, karena bertentangan dengan dalil qat'i. Kalaulah seandainya sholat Jumat dipindahkan ke hari Ahad, lalu surat Jumat yang ada dalam Al-Quran mau dirubah gak namanya, mengganti surat Al-Ahad. Ada larangan jual beli pada azan Jumat, lalu mau dirubah menjadi larangan pada azan Ahad. Jadi terlalu banyak hal-hal yang dilanggar oleh maqasid yang dia sampaikan, maka ini nggak bisa diterima. Fikrah ini menular ke Indonesia. Orang-orang liberal di Indonesia sudah mulai berpikir maqasid tapi serampangan, ndak benar, ngawur. Ada yang mengatakan begini, haji itu kan dulu pernah desak-desakan banyak yang mati pada lontar jumroh, maka katanya biar tak terjadi desak-desakan lagi haji, bagusnya haji itu 3 kali setahun. Haji 3 kali setahun, jadi dibagi-bagi saja, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi nanti haji aman, tidak ada lagi desak-desakan. Dia lupa kalau seandainya hari Arafah itu hanya sekali setahun. Lalu kalau dibuat haji 3 kali setahun, kapan Arafahnya? Ini yang saya maksud. Ini di Indonesia hari ini itu sudah mulai banyak yang sembarangan untuk menggunakan konsep maqasid. Katanya maqasid syariah ada maslahah, tetapi sekali lagi maslahah itu adalah dzu haddain, dia punya 2 mata. Bisa digunakan untuk yang baik kalau berada pada tangan orang-orang yang mengerti, tapi itu akan bisa membuat Islam semakin kacau kalau seandainya berada di tangan orang-orang yang tak mengerti, atau orang-orang yang ingin mengambil keuntungan duniawinya dari apa yang dia sampaikan. Berapa banyak orang hari ini menjual-jual hukum, menjual agama karena keuntungan-keuntungan materi yang didapatnya di balik penetapan hukumnya itu. Nah, ini berarti memperjualbelikan ayat Allah yang hukumannya sangat fatal di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Imam Ghazali mengatakan al-maqasidu qiblatul mujtahidin, maqasid itu adalah kiblatnya para mujtahid, itu adalah orang-orang yang mengerti dengan ijtihad. Maka dia tidak mengatakan qiblatul muslimin, tidak, tapi qiblatul mujtahidin. Mereka-mereka yang memang pantas dalam beristihad, dalam menetapkan sebuah hukum. Nah, ini ungkapan yang pertama dari Imam Ghazali. Ungkapan yang kedua ini sedikit agak panjang, saya catat dari buku Al-Fatawa As-Sa'diyah.
Ungkapan ini datang dari Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah Al-Harrani. Apa katanya? Dia bilang begini, idza ashkala 'alaika syai'un hal huwa halal au haram au ma'murun bihi au manhiyun anhu fanzur ila asbabihil mujiba wa atharihi wa nataijihil hasilah fa idza kanat manafi'a wa masalih wa thamaratuha thayyibah kana min qismil mubah awil ma'muri bihi wa idza kana bil aksi kanat bi akti dzalik. Pada halaman 208. Apa kata Ibnu Taimiyah? Jika kamu kesulitan dalam menetapkan hukum sesuatu, hal huwa halal atau haram, apakah dia itu halal atau haram, sulit bagi kita untuk menetapkan dia halal atau haram. Ma'murun bihi au manhiyun anhu, apakah dia diperintahkan atau dilarang. Sementara kita tak temukannya dalam Al-Quran dan dalam hadis. Apa kata Ibnu Taimiyah? Fanzur ila asbabihil mujiba wa asarihi wa nataijihil hasilah. Tengok konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh sesuatu itu, sebab-sebab akibat yang akan terjadi oleh perbuatan itu. Tengok itu. Fa iza kanat manafi' wa masalih, apabila di balik sesuatu itu ada manfaat, ada maslahat, wa samaratuha thayyibah, dan semua bentuk yang dihasilkannya adalah baik, kana min qismil mubah awil ma'muri bihi, itu dipastikan adalah masuk dalam kategori yang dibolehkan atau yang diperintahkan. Wa in kana bil aksi, tapi kalau yang terjadi adalah kebalikannya, kanat bi aksi dzalik, berarti hukumnya juga kebalikannya. Ini saya kira konsep di hadapan sesuatu yang terjadi ketika kita tidak bisa mengetahui apakah dia halal atau haram, apakah dia boleh atau tidak boleh, apakah dia diperintahkan atau dilarang. Tengok ada ndak kemaslahatan yang timbul, yang didapat dari sesuatu yang kita susah untuk menetapkan hukumnya tadi. Apakah hasilnya baik? Apakah ada manfaatnya? Tapi ini adalah ketika tidak ditemukan pada Al-Quran dan hadis. Kalau sudah nyata-nyata ada dalam Al-Quranul Karim, katanya dilarang, ya otomatis kita mentaati dalil utama Al-Quran atau hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika tidak ada, oleh karena itu kembalinya adalah kepada konsep masalih, konsep manafi' yang menjadi tujuan utama dalam kajian maqasidus syariah. Jika dibalik sesuatu itu ada maslahat, maka berarti agama membolehkan. Karena agama ini dikirim, diutus Nabi menyampaikannya untuk mendapatkan kemaslahatan itu. Tapi kalau ternyata yang ada di balik itu adalah kemudaratan, adalah kerusakan, hasil-hasil yang ditimbulkan tidak baik, maka berarti itu bisa dipastikan akan menjadi sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Ini dua ungkapan yang saya kira mempertegas dan memberikan kekuatan hujah bagi kita bersama pada saat kita ingin menggunakan maqasidus syariah pada al-ijtihad al-mu'asir, konsep ijtihad untuk fikih kontemporer. Kita belum masuk kepada contoh, ini baru dalam tataran konsepnya saja. Kalau kita mau ambil contoh itu akan banyak sekali. Minggu depan mungkin kita akan ambil contoh, entah satu entah dua, mudah-mudahan insya Allah. Tapi sekedar menggambarkan saja. Contoh begini, sejauh mana pengaruh khunsa dalam hukum fikih, dan apa hukumnya mengoperasi kelamin bagi para khunsa. Khunsa itu tidak sama dengan LGBT. Kalau LGBT
LGBT itu penyakit. Karena secara psikologis mereka rusak. Mereka laki-laki sebetulnya, tapi bertindak selayaknya perempuan. Tapi kalau khunsa itu memang dia ditakdirkan lahir oleh Allah seperti itu. Maka khunsa itu bukan sesuatu yang harus dikucilkan. Dan itu tidak penyakit. Tapi kalau LGBT itu penyakit yang harus ditumpas. Maka Nabi tegas dia dalam masalah LGBT. Uqtulul fa'il wal maf'ul. Tapi untuk al-khunsa, Nabi tak pernah mengatakan bunuh itu yang khunsa itu. Enggak. Kecanggihan ilmu hari ini itu bisa dioperasi. Bisa dioperasi. Apakah pengoperasian seperti itu dianggap merubah ciptaan Allah atau tidak? Karena ada janganlah merubah ciptaan Allah. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan hal-hal yang seperti ini? Karena pengaruhnya besar dalam masyarakat. Dalam hukum itu pengaruhnya besar. Khunsa itu safnya di mana? Itu kira-kira safnya sama laki-laki atau sama perempuan? Atau saf tersendiri? Boleh enggak khunsa jadi imam? Ketika khunsa ini bacaannya jauh lebih baik dari yang lain, boleh enggak dia yang jadi imam? Boleh enggak dia jadi wali nanti kalau dia ditakdirkan punya anak dan keturunan? Nah, jadi kaitannya adalah dengan berbagai macam bentuk hukum. Maka muncul keinginan untuk untuk dioperasi. Pada ayat yang lain atau pada nas yang lain, hadis melarang kita untuk merubah-rubah ciptaan Allah. Ini dia. Maka kalau dikembalikan kepada konsep maqasidus syariah, itu insya Allah semuanya akan bisa terjawab. Tapi ingat, maqasidus syariah itu tidak berdiri sendiri dalam menetapkan sebuah hukum. Maqasidus syariah tidak berdiri sendiri dalam menetapkan sebuah hukum. Harus ada dalil lain yang memperkuat, dan cara memperkuatnya itu adalah dengan menggunakan ijtihad. Karena kalau sudah ada langsung nasnya berarti tidak kontemporer namanya. Kalau sudah ada langsung nas yang tertuju ke situ berarti dia tidak lagi kontemporer. Tapi ketika tidak ada, namun ada nas yang bisa diarahkan ke sana dengan menggunakan konsep ijtihad, badlul wus'i. Nah, itu bisa. Dan itulah yang disebut dengan al-istimbat. Itu saya kira satu dari sekian banyak contoh. Insya Allah nanti minggu depan akan saya coba. Makanya tadi saya katakan mudah-mudahan ini tidak bertentangan dengan kajian yang pada hari Selasa. Karena kajian hari Selasa itu kan khusus tentang fikih kontemporer. Mudah-mudahan tidak bertentangan. Kalaupun ada yang sama-sama, mengulang-ulang pun kan tidak masalah. Semakin sering diulang akan semakin mantap. Saya kira ini mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini tergambar oleh kita seperti apa hubungan keterkaitan antara maqasidus syariah dengan ijtihad fikih kontemporer yang ternyata memang keduanya tidak bisa dipisahkan. Saya ingin kita berdiskusi, bertanya jawab. Sisa waktu kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Silahkan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Kawan sekalian, ada dua pertanyaan kalau diperkenankan Pak Ustaz. Yang pertama mengenai ziarah kubur. Di satu hadis Rasulullah pernah terdengar mengatakan, disampaikan oleh para Ustaz, kita dianjurkan berziarah ke mengunjungi 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid
apakah kalau kita ke Masjid Nabawi itu niatnya berziarah, memang jadinya bermaksud kepada Allah karena disuruhnya ke masjid bukan ziarah kubur. Karena ada sementara pendapat katakan wah ke Madinah yang diperkenankan kalau niatnya mengunjungi Masjid Nabawi. Ketika berziarah itu sudah bermaksud kepada Allah karena tidak disuruh kubur. Dibuktikan juga oleh kawan-kawan yang pergi umroh itu. Kita kalau di depan gang kubur itu sama askar itu kita disuruh jalan ruh langsung disuruh cepat. Itu pertanyaan pertama Pak Ustaz. Mungkin perlu jelas di sini supaya kami tidak bingung dengan penjelasan mengenai ziarah kubur yang Ustaz sampaikan tadi. Tapi kenyataannya ada pula orang yang berpendapat dan ditunjukkan dengan kenyataan ziarah kubur Nabi itu disuruh pergi cepat. Kemudian yang kedua, apakah ada syarat-syarat ulama atau pihak yang diperkenankan untuk melakukan ijtihad? Apakah ada? Ada syarat-syarat bagi ulama yang diperkenankan atau boleh beristihad? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan ziarah kubur. Ziarah kubur itu sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa memilih-milih kubur mana saja, karena yang intinya ada pada ziarahnya, bukan pada orang yang ada dalam kubur. Ini kubur di rumah, kubur yang tak jauh dari rumah tak pernah diziarahi, karena menziarah kubur itu kan mendoakan dia, karena ada ucapan salam yang akan kita ucapkan, assalamualaikum ya ahlad diyar, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Ada ungkapan doa yang mereka butuhkan semua. Sementara ada kubur entah kiai mana-mana yang sampai ke sana itu pun kita bersusah payah. Ini mungkin yang jadi persoalan. Karena yang intinya ziarah kuburnya bukan orangnya. Nah, lalu apakah tidak boleh kita ziarah ke kubur Nabi? Siapa pula bilang tidak boleh ziarah ke kubur Nabi? Jadi kalau seandainya kita sudah sampai ke Masjid Nabawi, justru di antara yang dianjurkan itu adalah untuk mengunjungi kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah sampai di sana. Mungkin yang dimaksud adalah sengaja kita dari sini hanya untuk menziarah kubur Nabi saja tanpa keinginan untuk hal yang lain. Mungkin itu yang dia maksud. Maka ketika dia mengaitkan la tusaddur rihal illa ila thalathi masajid, janganlah kalian bersusah payah dalam bersusah payah kita dalam bersafar kecuali hanya untuk tiga masjid saja. Masjid Nabawi, Masjid Haram dan Masjidil Aqsa. Ini ziarah yang dimaksud di sini adalah ziarah ibadah. Ziarah ibadah. Tapi ada nanti ziarah sakafiyah. Ziarah itu tidak seluruhnya ibadah. Kalau ziarah yang tujuannya untuk beribadah hanya pada yang tiga ini saja. Karena sampai di sana kita akan beribadah, maka dikaitkan dengan fadilah-fadilah keutamaan sholat. Tapi ketika kita bersusah payah pergi ke tempat lain, ziarahnya bukan ziarah ibadah tapi ziarah sakafiyah, apa tidak boleh? Maka boleh. Sekarang ada satu penelitian, dia ingin meneliti satu kelompok, satu kaum yang ada di daerah terpencil, maka bersusah payah dia ke sana. Apa tidak boleh? Boleh, tidak apa-apa, karena ziarahnya bukan lil ibadah tapi ziarah sakafiyah, ziarah yang tujuannya adalah untuk menambah ilmu dan wawasan dia. Maka yang dilarang pada tiga hal ini adalah ketika ziarahnya itu tujuannya adalah lil ibadah.
Itu maksudnya. Tapi kalau sudah sampai ke sana, ke Masjid Nabawi, bahkan malah ada banyak buku yang bercerita tentang bagaimana adab kita ziarah ke kubur Nabi. Pertama salam kepada Rasul. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khaira khalqillah. Jadi ada beberapa bentuk salam yang kita ucapkan kepada Nabi. Setelah kita salam kepada Nabi, maka kita melangkah agak selangkah seukuran satu hasta, karena di situ ada lagi kuburnya Abu Bakar. Jadi sejajar dengan dadanya Rasul itu kepalanya Abu Bakar. Maka kita mengucapkan Assalamualaikum ya Khalifata Rasulillah. Melangkah lagi satu langkah, yang kita ucapkan adalah Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Jadi ada 3 kubur di situ. Ada kubur Nabi, ada kubur Abu Bakar, dan ada kuburannya Umar ibnul Khattab. Dadanya Rasul sejajar itu ada kepala Abu Bakar, dan sejajar dengan dadanya Abu Bakar ada kepalanya Umar. Berjajar dia 3 gini. Maka kita melangkah selangkah agar pas nanti salam itu tepat di bagian kepalanya. Kenapa tadi ada yang ngusir-ngusir? Yang ngusir-ngusir itu pertama kalau sudah sempit, ada orang berlama-lama tegak di situ kadang berdoa mengarah ke kubur itu yang dilarang. Karena kalau sudah mulai berdoa, kita tidak lagi boleh berdoa ke kubur, meskipun di situ ada Nabi. Tapi kalau mau berdoa, berdoalah mengarah ke kiblat, berdoalah kepada Allah, itu yang dilarang. Karena Nabi dulu melarang untuk seperti itu. Jadi kata Nabi, la tanatta'u kama yatanatta'an nasara. Ana Rasulullah wa ana Abdullah. Jadi kata Rasul, kalian jangan berlebih-lebihan dalam beragama seperti orang Nasrani. Orang Nasrani itu seperti apa? Dia menempatkan Isa tidak lagi hanya sekedar Rasul, tapi Isa sudah naik peringkatnya menjadi anak Tuhan. Kata Rasul, jangan kalian seperti itu. Ana Rasulullah, saya ini adalah Rasulullah, tapi saya adalah hamba Allah. Maka kalau berdoa pakai konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sekali-kali kita berdoa meminta kepada Nabi, karena meminta itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak rusak nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita. Itu. Jadi kalau ada yang melarang, barangkali dilarang karena sebab itu. Kalau ada yang melarang ziarah, itu salah itu. Bahkan dulu Bilal bin Rabah itu pernah bermimpi ketemu Rasul. Bilal bin Rabah kan tidak di Madinah, dia ada jauh di daerah Yaman sana. Ketika Rasul wafat, sudah lama wafat, Bilal sudah lama tidak ziarah ke Madinah. Sampai akhirnya dia bermimpi ketemu Rasul. Di mimpinya itu Rasul bilang, "Ya Bilal, ma hazal jafa?" Wahai Bilal, ini ada apa ini? Kok lama kali kamu tidak mengunjungi saya? Mendengar mimpi seperti itu, terbangun dia nangis. Bilal itu langsung menuju Madinah. Berarti ada ziarah kan? Nah, jadi jangan disalahkan. Ziarah kubur itu tidak masalah. Bahkan Nabi menganjurkan. Cuma semata-mata hanya untuk itu, ini mungkin. Kan rugi sekali kita kalau hanya semata-mata untuk itu. Maka kalau sudah sampai ke Masjid Nabi, yang pertama dianjurkan itu bukan ziarah ke kubur Nabi, bukan, tapi sholat dulu. Kalau bisa sholat di Raudhah, sholat dulu di Raudhah 2 rakaat. Atau kalau mau sholat duha sampai 3 rakaat, sholat dulu. Setelah itu baru ziarah. Ini menandakan bahwa kedatangan kita tidak didominasi oleh tujuan ziarah, tapi adalah mengunjungi masjid yang nanti bisa diikutkan dengan ziarah kepada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga dalilnya yang dipakai oleh para fuqaha untuk mengatakan bahwa sholat dulu. Di antara hadisnya adalah dulu ketika Nabi duduk-duduk di masjid, ada yang masuk. Ketika yang masuk tadi langsung datang menemui Nabi dan ingin salam, Nabi mengatakan shalli rakaatain, salat dulu 2 rakaat. Nabi tidak menerima salamnya, jabat tangannya, tapi Nabi menyuruhnya untuk
Sholat dulu dua rakaat. Ini saya kira tawaduknya Nabi ini. Allah dulu yang harus dikedepankan. Tahiyatul masjid dulu. Setelah itu baru salam ke dia. Sholat dia 2 rakaat, setelah itu datang dan baru dia dijabat tangannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu untuk yang pertama. Sedangkan untuk yang kedua, syarat ijtihad itu jelas ada. Ijtihad itu ada syarat-syaratnya. Dia menguasai setidaknya ayat-ayat hukum. Dia mengerti dengan hadis-hadis ahkam. Dia mengerti dengan tata bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa. Dia mengerti dengan kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah usul fikih, kaidah-kaidah tafsir, kaidah-kaidah maqasid. Karena semuanya ada kaidahnya. Tanpa menguasai itu bagaimana mungkin beristihad? Kalau kita beristihad hanya mengandalkan kemampuan bahasa Arab saja enggak cukup. Jangan sekali-kali beristihad memahami sebuah ayat hanya dengan mengandalkan kaidah bahasa Arab. Kalau kaidah bahasa Arab satu-satunya yang diandalkan, maka akan ada orang mengatakan bahwa Hawa itu lebih dahulu diciptakan daripada Adam. Besar enggak salahnya itu? Itu gara-gara bahasa. Hawa lebih dahulu diciptakan dari Adam. Itu dari ayat diambil. Cuma karena menggunakan semata-mata bahasa, kesalahannya ada di situ. Apa ayatnya? An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha. Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Nafsun wahidah itu muzakkar apa muannas? Dalam tata bahasa Arab itu namanya muannas. Wa khalaqa minha, dan Allah ciptakan dari yang muannas ini zaujaha. Zaujun itu muzakkar apa muannas? Muzakkar. Berarti dari muannas ini diciptakan muzakkar. Berarti Adam diciptakan dari Hawa. Itu 300 berapa derajat itu salahnya itu. Ketika hanya menggunakan bahasa saja dalam memahami sebuah ayat sampai pada kesimpulan bahwa Hawa lebih dahulu diciptakan dari Adam. Jadi hanya semata-mata bisa bahasa Arab belum menjamin untuk bisa beristihad, tapi ada banyak syarat-syarat yang lain. Menguasai ayat-ayat hukum, hadis-hadis hukum, kaidah-kaidah bahasa, kaidah-kaidah usul fikih, kaidah-kaidah tafsir, semua. Dan ulama-ulama dulu menguasai itu. Ulama dahulu menguasai itu semua. Maka mereka wajar untuk beristihad. Kalau ingin jadi mujtahid, kuasai itu semua. Karena itu tidak mustahil akan muncul pada banyak zaman, pada satu zaman banyak orang menguasai hal-hal yang seperti itu. Tapi kalau tidak, jangan pura-pura tahu. Jangan pura-pura menguasai. Saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, apakah mungkin pintu ijtihad itu akan tertutup? Satu, kedua, tadi malam sebelumnya kami juga mengaji di sini beberapa membantu satu ustaz yang lain. Masih berada dalam pikiran saya bahwa tadi malam disampaikan bahwa seorang suami ketika berangkat ke masjid menuju istrinya tidak dapat untuk sepengetahuan saya lah yang Taif ini itu bentuknya benar. Oh, penjelasan yang diberikan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah mungkin pintu ijtihad itu tertutup? Jawabannya tidak. Karena kita tak pegang kuncinya. Kalau kita yang pegang kunci, baru kita bisa menutup. Maka pintu ijtihad takkan tertutup. Kalau pada masa Nabi saja ijtihad sudah diizinkan oleh Nabi, pada kisah Mu'az tadi, saya akan beristihad katanya. Malah Nabi tepuk-tepuk dada dia tanda setuju. Oh, hebat kamu ya katanya. Kalaulah Nabi masih hidup saja, pintu istihad itu sudah dibuka, dibolehkan oleh Nabi. Apakah
apalagi setelah Nabi wafat, maka keharusan istihad itu akan lebih lagi, karena itu tanggung jawab umat Islam dalam membuktikan bahwa Islam itu mampu menjadi solusi. Kalau pintu istihad sudah tertutup, berarti Islam sudah tidak lagi menjadi solusi dalam persoalan umat. Padahal persoalan umat itu terjadi terus, dan itu harus dijawab. Hanya saja harus dilakukan oleh orang yang mengerti. Oleh karena itulah Imam Syafi'i pernah mengungkapkan satu ungkapan. Dia bilang begini, tidak ada satu peristiwa pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali Islam akan memberikan solusi hukum halal atau haram, boleh atau tidak boleh. Jadi tidak ada peristiwa yang terjadi di muka bumi ini kecuali Islam akan memberikan solusi. Cuma siapa yang akan melakukan proses istihad dalam memberikan solusi itu yang harus didudukkan. Oleh karena itu istihad insya Allah akan tetap ada. Apalagi dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi, sayub'atsu fi kulli ra'si mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Pada setiap 100 tahun itu Allah akan utus ada orang yang yujaddidu laha dinaha, ada orang yang akan kembali menghidupkan agamanya. Berarti akan ada terus orang-orang yang menghidupkan agama. Jadi jangan pernah ditutup pintu istihad. Mungkin ditutup bagi orang yang tak mengerti, itu oke. Tapi kalau ditutup secara keseluruhan sehingga tidak ada lagi solusi hukum, maka itu saya kira tidak mungkin. Karena Al-Quran kitab yang terakhir, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir, dan kita umatnya adalah umat yang terakhir. Sehingga kitab terakhir itu harus mampu menjawab semua problem yang terjadi pada umat yang terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak ingin panjang-panjang menjawabnya, cuma saya ingin mengingatkan kita dengan sebuah riwayat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istrinya dan dia sholat tanpa berwudu lagi. Dan itu Rasul mencium istrinya dan dia sholat tanpa berwudu lagi. Ini riwayat. Kalau demikian berarti tidak membatalkan wudu. Karena kalau membatalkan wudu, maka Nabi pasti akan mengulangi wudunya. Namun para muhaddis dan para fuqaha mulai mereka membahas ketika sudah dikaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Ada hadis yang membatalkan puasa, ada hadis yang membatalkan wudu, yang kaitannya dengan mencium istri. Ada seorang pemuda datang menemui Nabi, ya Rasulullah, bolehkah saya mencium istri saya di siang Ramadan? Dan Nabi enggak boleh, jangan. Tapi pas datang yang udah tua, pertanyaannya sama. Kata yang tua ini, ya Rasulullah, boleh nggak saya cium istri saya di siang Ramadan? Tengok sama ini, enggak apa-apa katanya. Boleh katanya. Berarti hukumnya berbeda antara yang muda sama yang tua. Berarti ambil satu patokan yang diucapkan oleh Aisyah, man amlakukum li irbihi. Siapa lagi yang akan mampu menahan nafsunya daripada kamu selain daripada Rasul? Maka yang membatalkan wudu itu adalah ketika bersentuhan yang diikutkan oleh syahwat. Ketika bersentuhan lalu diikutkan oleh syahwat. Ketika bersentuhan tanpa diikutkan oleh syahwat, maka ia tidak menjadi batal. Nah, oleh karena itulah kalau ada orang tawaf, banyak laki-laki, perempuan kadang-kadang bersinggungan, kadang-kadang bersentuhan, tapi kan tidak ada hubungannya sama syahwat, maka orang tawaf terus. Coba kalau setiap bersentuhan batal wudu, batal tawaf kita. Kapan kita selesai tawaf? Nah, jadi dibagi-bagi persoalannya oleh para fuqaha. Bersentuhan itu nanti ada dalam beberapa bentuk.
Bersentuhan dengan pakai lapis atau tidak pakai lapis, beda lagi. Bersentuhan diikutkan syahwat atau tidak diikutkan oleh syahwat. Nah, itu. Maka yang membatalkan itu adalah ketika bersentuhan diikutkan oleh syahwat. Kenapa Nabi menciumnya? Maka Aisyah mengatakan tidak ada orang yang mampu menahan syahwatnya lebih mampu menahannya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagi yang selain Nabi, jika rasanya takkan tertahan, tidak usah, sholat aja dulu. Daripada buat kita ragu, ini batal tidak untuk ini, daripada ragu-ragu, tidak usah. Itu jadi seperti itu. Maka berdasarkan riwayat tadi, secara umum tidak bisa dikatakan langsung membatalkan wudu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, bisa menambah ilmu, bisa menambah iman, dan semoga kita selalu diberikan semangat oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang kita dapat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.